Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita jumpa lagi dalam Mutiara Sabda Allah pada tanggal 4 Januari 2024, hari Kamis. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya berkat dan rahmat Allah selalu menyertai kita di tahun 2024. Bacaan hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Kami telah menemukan Mesias. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yohanes. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini kita tahu bahwa murid-murid Yohanes mengenal Kristus adalah dari Yohanes. Kita pun juga mengenal Kristus, mungkin ada yang dari ayah ibunya, orang tuanya, mungkin dari sekolah, mungkin dari tetangganya. Dan kemudian setelah mengenal Kristus, yang dilakukan adalah tinggal bersama Kristus. Kita juga sebagai seorang yang sudah mengenal Kristus, kita juga harus tinggal bersama Kristus, menjadi saksi Kristus, menghidupi perintah-perintah Kristus dalam sehari-hari. Sehingga antara perkataan kita, pikiran, dan tingkah laku kita adalah sesuai, sama. Dan kita akan berusaha supaya hidup kita itu selaras dengan perintah Kristus. Dan kita juga mempunyai tugas penggembalaan untuk mengenalkan orang-orang sekitar kita, mungkin saudara-saudara kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, serta orang-orang yang dipercayakan kepada Kristus. Tapi tidak hanya cukup memperkenalkan saja, kita harus juga menjadi saksi Kristus. Hidup kita, tingkah laku kita selaras, sehingga orang yang melihat kita, berkenalan dengan kita, mengenal kita, merasa nyaman dan merasa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga pewartaan kita itu merupakan pewartaan yang menarik bagi mereka, dan mereka akan tertarik untuk mengikuti Kristus. Demikianlah kita seharusnya bersikap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.